Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat sedulurku semuanya. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, selalu memberikan jawaban atas segala permasalahan yang kita hadapi, selalu dimudahkan, selalu dilancarkan. Dan juga semoga sedulurku semuanya selalu dilimpahkan dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita dari tokoh super kita. Siapa lagi kalau bukan Mbak Uci atau Nyonya Uci. Kali ini beliau akan menceritakan mengenai persaingan bisnis yang dihadapi termasuk ya bosnya Mbak Uci ini ya, dan yang di lapangan kan Mbak Uci ya. Bahkan secara langsung Mbak Uci mengalami sendiri akibat persaingan bisnis. Tapi sebelum ke cerita, dalam tulisannya Mbak Uci selalu mendoakan Pak D dan keluarga. Terima kasih doa baiknya Mbak Uci, semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa ini adalah doa untuk Pak D, tapi juga membawa dampak yang baik juga untuk yang mendoakan, karena doa secara ikhlas itu berarti doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Jadi yakinlah bahwa doa kita untuk orang lain insya Allah juga doa baik juga untuk kita sendiri. Amin. Sekali lagi terima kasih Mbak Uci atas doa-doa juga, pendengar sedulurku semuanya ya. Terima kasih juga atas doa-doanya dari komentar yang diberikan. Dan seperti biasa sebelum ke cerita, bagi sedulurku yang belum subscribe ya, monggo di subscribe dulu Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa like-nya, tulis komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow dulu Dongeng Tengah Malam supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan. Terima kasih. Kita langsung ke ceritanya Mbak Uci. Menurut Mbak Uci, sejujurnya di dalam bisnis itu nggak ada yang namanya persaingan sehat itu. Karena ada saja orang yang iri hati dengan atau melihat keberhasilan orang lain. Ya itu memang istilahnya manusiawi, nafsu ya. Nafsu dari seseorang untuk menguasai atau merasa paling the best, paling baik itu siapa yang nggak ingin seperti itu. Jadi itu adalah nafsu yang tidak bisa dikontrol. Bertahun-tahun Mbak Uci ini bekerja ya, belum pernah mengalami hal yang seperti dialami saat itu. Yaitu apa? Dapat kiriman makhluk halus untuk menjatuhkan usahanya di tempat bekerjanya Mbak Uci ini. Dan baru disinilah Mbak Uci ini betul-betul mengalami hal yang seperti itu. Jadi malam itu ya, di awal bulan, Mbak Uci lupa tepatnya kapan. Kalau nggak salah sih sekitar antara tahun 2016 atau 2017-an lah. Waktu itu Mbak Uci menginap di rumahnya Mama. Mama itu kan panggilan bosnya ya. Kalau mendengar cerita-cerita sebelumnya pasti tahu lah. Panggilan bosnya itu biasa dipanggil Mama sama Mbak Uci. Karena memang Mbak Uci harus lembur untuk merekap laporan bulanan yang rutin dikerjakan di awal bulan. Selesai menutup apotik, Mbak Uci ini langsung menghitung omset di laci. Lah, pada saat menghitung omset itu, Mbak Uci ini tiba-tiba merasakan ada suasana yang berbeda. Jadi seperti ada sosok yang mengawasi Mbak Uci ini dari belakang. Karena merasakan itu, otomatis bulu kuduknya Mbak Uci pun mulai meremang. Dan Mbak Uci merasa seperti ada yang berdiri. Jadi perasaannya itu seperti ada yang berdiri itu ada di belakangnya. Waktu itu awalnya sih dipikir Mbak Uci yang di belakangnya itu adalah Niki,
yang mungkin lagi ambil minuman atau apalah. Karena memang posisi kulkasnya itu kan ada di belakang meja kasir lah. Mbak Uci waktu itu kan duduk di meja kasir ya. Karena dikira niki, Mbak Uci pun menegur lah niki. Nik, ngapain di belakangku? Nggak lama setelah itu ada jawaban dari Niki nih. Ada apa, Nek? Teriaknya Niki ya. Dari suara yang didengar ini ternyata Niki itu ada di ruang peracikan. Kamu barusan berdiri di belakangku kah? Sahut Mbak Uci. Ah, tidak, Nek. Dari tadi saya duduk di sini lagi download lagu-lagu. Balasnya lagi. Kenapa emang, Nek? Ah, tidak kok. Jangan pulang dulu. Tunggu aku selesai hitung uang, jawabnya Mbak Niki lagi. Yo, teriaknya Niki. Mbak Uci pun begitu tahu ternyata Niki nggak pernah di belakangnya Mbak Uci. Maka cepet-cepetan lah Mbak Uci ini menghitung uang, selesai dan langsung keluar segera mengunci pintu ruangan. Setelah menutup pintu, Mbak Uci pun menceritakan kejadian yang barusan dialaminya ke Niki. Dan Niki menyarankan Mbak Uci supaya tidak usah menginap saja. Tapi karena memang banyaknya kerjaan yang harus dikerjakan, akhirnya Mbak Uci pun mau gak mau memutuskan untuk menginap. Hati-hati ya, Nek, pesan Niki saat Mbak Uci menutup pintu lorong. Setelah itu Mbak Uci pun kembalilah masuk rumah. Seperti biasa ya, setelah mandi dan makan, Mbak Uci pun kembali duduk di ruang peracikan untuk mengerjakan laporan-laporannya. Sementara TV di ruang tamunya itu dinyalakan sama Mbak Uci. Supaya apa? Supaya suasananya nggak terlalu sepi. Sedangkan lampu-lampu di ruang tamu, lorong depan kamar pun sama Mbak Uci dibiarkan menyala, biar nggak surem gitu loh. Sebenarnya kalau gangguan yang biasa terjadi di dalam rumah, Mbak Uci sebenarnya sudah biasa dan diabaikan lah sama Mbak Uci. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 23.30 atau setengah 12 malam, dan di saat Mbak Uci betul-betul konsentrasi dengan pekerjaannya, lama-lama Mbak Uci ini mendengar suara ser itu seperti roda yang berjalan berputar-putar. Mbak Uci pun berhentilah menulis dan mencoba mendengarkan lebih seksama. Tapi setelah didengarkan seksama, ternyata suara itu hilang. Mbak Uci pun kemudian berinisiatif mematikan TV di ruang tamu dan kembali ke ruang peracikan untuk melanjutkan pekerjaannya. Suasananya memang waktu itu hening katanya, sepi sekali. Kemudian Mbak Uci pun menarik kursi pelan-pelan untuk diduduki ya. Entah kenapa hatinya Mbak Uci ini mulai nggak nyaman. Jantungnya itu merasa detaknya itu kayak lebih cepat lah. Dan lagi Mbak Uci merasa bulu kuduknya itu berdiri lagi. Sebenarnya sih Mbak Uci pingin ya menyudahi pekerjaannya ini, pingin cepat pergi lah dari tempat itu. Tapi tidak tahu kenapa, maaf ya, pantatnya Mbak Uci ini seperti dipaku. Jadi mau berdiri tuh susah, nggak bisa berdiri lah. Jadi kayak terpaku di kursi gitu loh. Nggak lama kemudian terdengar suara itu lagi, ser. Dan terakhir berak seperti menabrak etalase. Begitu mendengar suara berak tadi, barulah Mbak Uci tersadar bahwa itu adalah suara kursi roda di ruang tunggu pasien. Karena hari itu kan sudah tengah malam ya. Berarti kan kursi roda itu berjalan sendiri dan menabrak etalase. Mengetahui kejadian itu otomatis nyalinya Mbak Uci pun mulai ciut.
jantungnya itu berdegar makin kencang, keringat dingin pun kan mulai keluar. Niatnya ingin berdiri Mbak Uci ini, tapi pantatnya dan kakinya seperti dipaku, jadi seperti kaku nggak bisa bergerak gitu loh. Dan seandainya mau berteriak pun untuk minta tolong, bagi Mbak Uci percuma. Karena apa? Mbak Uci kan lagi sendirian. Sedangkan di sebelah apotek ibu warung itu pulang ke Jawa. Bisa dibayangkan ya. Berarti Mbak Uci pada waktu itu benar-benar sendirian di rumah itu. Nggak ada tetangga, maksudnya nggak ada orang di tetangganya. Belum berhenti rasa takutnya Mbak Uci ini, belum berhenti tiba-tiba terdengar benturan kursi roda lagi ya. Itu di etalase dan lebih keras lagi. Jadi suaranya langsung beruah gitu ya. Mendengar itu badannya Mbak Uci pun langsung gemetaran, nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, sampai tiba-tiba ada suara benturan lagi jauh lebih keras di dinding pembatas ruang peracikan dengan ruang data pasien. Dinding pembatas itu saking kerasnya benturan ya, sampai dinding pembatas itu sampai bergetar, betul-betul bergetar lah, saking kerasnya benturan. Lah di balik pembatas itu kan ada meja komputer. Jadi sepertinya meja itu dibenturkan ke dinding kuat-kuat. Karena dinding pembatas itu kan terbuat dari papan triplek yang tebal. Mendengar itu Mbak Uci pun membaca ayat kursi berulang-ulang. Sampai nggak lama kemudian tiba-tiba pintu di ruang peracikan tuh digedor-gedor. Mendengar itu bayangkan ya, Mbak Uci diintimidasi suara seperti itu. Sekuat tenaga Mbak Uci ini berusaha untuk berdiri. Mesti dengan badan yang masih gemetaran ya. Mbak Uci ini segera mematikan lampu dan berlari menuju kamar, mengunci pintu dan terduduk di atas tempat tidur. Saking takutnya Mbak Uci. Sambil pasrah ya, menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Malam itu benar-benar teror bagi Mbak Uci, benar-benar seperti diteror. Dan tentulah Mbak Uci nggak akan bisa tidur lah malam itu. Tapi walaupun susah tidur, nggak bisa tidur, akhirnya Mbak Uci juga merasa lega ketika terdengar suara azan subuh berkumandang. Berarti kan pagi sudah tiba. Tapi meski sudah pagi, terornya itu nggak berhenti sampai di situ. Sekitar pukul 7 ketika Mbak Uci akan membuka pintu ke ruang data, hatinya Mbak Uci ini kembali merasa nggak nyaman. Kayak deg-degan gitulah. Dan Mbak Uci sempat berdiri beberapa saat di depan pintu ya. Kemudian duduk sebentar, berdiri lagi, kemudian duduk lagi. Jadi ada rasa ragu-ragu gitu loh Mbak Uci ini. Buka apa enggak ya? Karena memang perasaannya kan diliputi perasaan yang sangat takut pagi itu ya. Akhirnya karena jam sudah menunjukkan jam 7 lewat, Mbak Uci pun akhirnya mau nggak mau ya harus membuka pintu itu. Nah setelah Mbak Uci buka, betapa kagetnya Mbak Uci. Karena apa? Mbak Uci merasakan begitu dibuka, itu merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Kalau diibaratkan kata Mbak Uci ya, jadi seperti membuka pintu lemari freezer lah, lemari es yang freezernya itu ya, bisa dibayangkan ya betapa dinginnya ya, sampai Mbak Uci mengumpamakan seperti di dalam lemari es yang freezernya itu. Karena memang katanya Mbak Uci hawa dinginnya itu benar-benar sangat menusuk. Bahkan pada waktu itu Mbak Uci masih sempat berpikir apa teman-teman tadi malam lupa memadamkan AC-nya di ruang praktek dokternya itu ya. Dan pelan-pelan Mbak Uci berjalan menuju etalase kecil yang difungsikan sebagai pintu keluar masuk ya. Kemudian Mbak Uci coba dorong keluar, tapi nggak bisa, seperti terganjal.
Mbak Oci pun melongok keluar. Dan pada waktu dilihat, waktu melongok, betapa kagetnya Mbak Oci. Karena apa? Di situ tuh benar-benar ada kursi roda yang menghalangi etalasenya. Padahal kursi roda itu tadi malam sebelum tutup selalu diletakkan di ujung ruangan. Nah, terus siapa yang mendorong ke situ? Dan kembali lagi, tiba-tiba bulu kuduknya Mbak Oci ini berdiri lagi. Badannya Mbak Oci ini katanya terasa kaku. Kemudian Mbak Oci pun tariklah etalasenya ke arah dalam dan Mbak Oci kembalikan kursi rodanya ke ujung ruangan. Lah sebelum membuka pintu luar apotik, Mbak Oci pun ngecek tiap ruang praktek. Ternyata semua ruangannya AC-nya sudah dimatikan. Lah terus udara dingin yang dirasakan Mbak Oci itu dari mana? Tapi Mbak Oci pun cobalah abaikanlah dan lanjut membuka pintu apotik. Lah saat Mbak Oci jongkok untuk membuka slot pintu, dari sudut matanya Mbak Oci ini seperti melihat seseorang itu duduk di kursi roda. Tetapi pada waktu ditengok ke arah kursi roda tersebut, ternyata nggak ada siapa-siapa, hilang. Padahal jelas di sudut matanya Mbak Oci tadi seperti merasa bahwa ada orang di situ. Begitu ditengok, itu hilang. Nggak ada siapa. Tanpa pikir panjang, lagi-lagi Mbak Oci pun segeralah membuka pintu dan memulai aktivitas seperti hari-hari sebelumnya yang membuka apotik. Itu adalah kejadian malam pertama dalam cerita kali ini ya. Karena nanti berlanjut ke malam kedua. Di malam kedua Mbak Oci kan pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang Mbak Oci ini singgah dulu ke konter HP di seberang apotik ya untuk beli pulsa. Setelah selesai isi pulsa, Mbak Oci pun pulanglah ke rumah dengan jalan kaki karena memang dekat jaraknya. Saat berjalan kaki menuju rumah, dari seberang jalan Mbak Oci ini melihat sosok laki-laki sedang jongkok di sudut pintu luar apotik. Seperti mengorek-ngorek sesuatu gitu. Karena penasaran, Mbak Oci pun berhenti dan berniat menyeberang untuk melihat apa yang dilakukannya di situ. Belum sampai nyebrang, tiba-tiba laki-laki itu berdiri karena mungkin tahu ya ada Mbak Oci yang menuju ke arahnya. Jadi laki-laki itu berdiri dan berbalik badan dan sepertinya kaget melihat Mbak Oci ada berdiri memperhatikan laki-laki itu. Begitu tahu diperhatikan, dia pun langsung berlari ke arah motornya dan kabur. Melihat gelagatnya yang mencurigakan, Mbak Oci pun tetaplah menyeberang jalan dan mengecek ke tempatnya dia tadi jongkok. Karena nggak ada yang aneh, Mbak Oci pun ditinggallah pulang ke rumah. Esok paginya Mbak Oci mengalami hal yang sama. Saat masuk ke apotik, suhu udara di dalam ruangan itu sangat dingin sekali. Seperti pada waktu selesai malam pertama itu. Dan yang lebih aneh lagi katanya Mbak Oci, itu ternyata banyak pasien atau pelanggannya yang nelpon. Itu bertanya kenapa apotiknya sekarang sering tutup. Mendengar pertanyaan seperti itu Mbak Oci pun kaget. Karena selama ini nggak pernah tutup. Buka jam 7 atau jam 8 itu sampai malam. Tapi yang telepon atau pasien pelanggan itu ngotot. Kalau sudah datang berkali-kali tapi masih tutup aja apoteknya yang dijaga Mbak Oci ini. Sampai Mbak Oci sendiri itu jadi bingung. Bagaimana cara menjelaskannya? Karena apa? Mbak Oci itu jelas-jelas tiap pagi jam 7 jam 8 itu membuka apoteknya. Dan itu berjalan bukan hanya 1 minggu 2 minggu ya. Itu berjalan bahkan sampai beberapa bulan. Akhirnya sampailah pada titik di mana Mbak Oci ini sudah nggak tahan lagi. Jadi malam itu saat apotek tutup dan Mbak Oci sibuk menghitung omset masuk,
Tiba-tiba Mbak Oci ini merasa punggungnya itu terasa berat. Kemudian seperti ada yang memegang kedua bahunya gitu loh. Awalnya itu seperti dipegang biasa. Kemudian tiba-tiba seperti dicengkeram. Lama-lama Mbak Oci ini seperti dicekik. Karena nggak bisa napas ya. Merasakan ada cengkeraman sampai nggak bisa napas. Mbak Oci pun akhirnya karena nggak tahan, itu berteriak sekencang-kencangnya. Dan teman-temannya yang masih berkumpul di ruang peracikan pun kaget dan berlari ke arah Mbak Oci berdiri. "Kenapa, Nek?" "Saya seperti ada yang cekik. Tolong bantu hitungkan," pinta Mbak Oci. Akhirnya teman-teman pun membantu Mbak Oci menyelesaikan menghitung omset. Lalu Mbak Oci pun ceritakan semua yang terjadi yang dialaminya ya. Setelah mendengar cerita dari Mbak Oci, teman-teman pun baru nyadar. Iya Nek, temanku juga begitu. Ada yang tanya kenapa apotek kita sering tutup, ujar Niki. Akhirnya setelah mereka berunding, diputuskanlah untuk menceritakan hal tersebut ke Mama. Kemudian setelah Mama mendengar cerita itu, Mama pun memanggil seorang pastor yang memang ahli melihat dalam membersihkan makhluk gaib. Mama atau bosnya Mbak Oci memang berkeyakinan Katolik ya. Dan esoknya pastor yang Mama hubungi pun datang. Sebelum beliau melakukan doa, beliau ini bertanya pada Mbak Oci. Dan Mbak Oci pun menceritakanlah semua yang terjadi. Setelah mendengar semua cerita Mbak Oci, beliau pun bilang, betul apa yang Mbak Oci ceritakan. Di sini banyak kiriman makhluk gaib, termasuk kiriman ya, dari seseorang untuk menjatuhkan usaha ini, ujar pastor itu. "Iya pastor, saya ngerti. Kemarin malam saya hampir dicekik," kata Mbak Oci kepada beliau. Akhirnya doa pun dimulai karena Mbak Oci ini muslim ya. Jadi Mbak Oci cuma duduk memperhatikan beliau dan teman-teman yang beragama Katolik pun ikut berdoa dengan beliaunya. Suasana berdoa pun terasa khidmat. Di saat berdoa berlangsung, Mbak Oci ini merasakan suasana di ruangan itu kembali dingin. Jadi seperti saking dinginnya ya, seperti ribuan es yang menusuk-nusuk kulit. Sampai kedua kakinya Mbak Oci ini seperti terikat. Nggak bisa digerakkan. Suasana doa semakin kusuk, suara pastornya itu semakin menggema, membuat suasana itu makin mencekam. Bulu kuduk Mbak Cici pun merasa merinding, tangannya itu terasa kaku katanya. Dan Mbak Oci pun berdoa dengan keyakinannya sendiri ya. Setelah itu nggak lama kemudian udara berangsur-angsur hangat dan Mbak Oci nggak merinding lagi. Suasana kembali normal, doa pun usai dan Bapak Pastor memberikan air yang sudah didoain ya untuk disiramkan ke sudut-sudut ruangan. Setelah Bapak Pastor pulang, Mbak Oci pun bertanya sama teman-teman, apakah mereka merasakan seperti yang dirasakan Mbak Oci ya saat di tengah-tengah waktu doa tadi. Ternyata semua teman tuh merasakan juga. Jadi merasakan udara dingin dan kakinya itu seperti diikat. Dan itu dirasakan sama semua teman-temannya Mbak Oci. Dan sejak saat itu suasana apotik pun kembali normal. Nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Alhamdulillah. Akhirnya Mbak Oci bisa bekerja dengan tenang lagi. Itu tadi akhir cerita dari Mbak Oci ya. Alhamdulillah setelah dibersihkan sepertinya ya. Setelah dibersihkan dan nggak ada lagi kejadian yang dialami Mbak Oci yang ekstrim, yang menteror Mbak Oci ini. Mbak Oci juga menyampaikan, kadang kita nggak tahu dan nggak punya pikiran bahwa ada seseorang yang terlihat baik di depan kita, ternyata menusuk dari belakang. Padahal kita selalu berusaha berbuat baik dan membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Tapi biarlah
semua kita serahkan kepada Allah. Seperti apapun seseorang yang ingin menutup rezeki kita, Allah Maha mengetahui dan tidak akan salah dalam membagi rezeki yang memang menjadi hak kita. Betul sekali Mbak Uci, bahwa semua rezeki itu ada porsinya masing-masing. Janganlah kita mengambil porsi orang lain. Bisa-bisa itu akan menyulitkan mungkin anak keturunan kita, tapi mudah-mudahan nggak akan terjadi. Di akhir kata Mbak Uci juga menyampaikan masih banyak sebenarnya yang mau diceritakan, tapi mungkin next berikutnya lah nanti akan diceritakan sama Mbak Uci. Ditunggu Mbak Uci cerita berikutnya. Dan terima kasih Mbak Uci atas kiriman ceritanya. Bener-bener superwoman Mbak Uci ya. Saya menyebutnya superwoman. Saya lagi terima kasih sekali Mbak Uci atas kiriman ceritanya. Dan bagi sedulur Dongeng Tengah Malam, kalau ingin berbagi cerita, monggo bisa kirim via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Bisa kirim di alamat tersebut. Oh ya, mengenai kiriman ini ya, sepertinya ada juga yang pernah menceritakan hal yang sama ya, mengenai bisnisnya itu dikirimi sosok makhluk kayak menteror gitu loh. Kalau nggak salah waktu itu Mbak Winda yang menceritakan, judulnya kalau saya teror sosok kiriman tanpa makhluk kiriman gitu loh, ada teror kiriman lah. Mbak Winda juga menceritakan bahwa tempat usahanya itu hampir sama seperti yang dialami Mbak Uci ya. Jadi tempat usahanya itu tiap hari itu buka. Tapi orang-orang bilang kok tempatnya sering tutup. Mungkin Mbak Winda yang mendengarkan cerita Mbak Uci ini masih ingat lah. Nanti bisa tulis di komentar ya Mbak Winda ya. Ternyata sama, hampir sama ceritanya yang dia Mbak Uci dengan yang diceritakan Mbak Winda itu. Overall hampir sama. Jadi walaupun buka, itu pelanggannya bilang itu tutup, makanya nggak datang ke sana. Akhirnya setelah dibersihkan semua, sama seperti tempat Mbak Uci ya, setelah dibersihkan semuanya, alhamdulillah kembali normal seperti biasa. Dan memang intinya ternyata persaingan bisnis. Monggo bisa dicari, turunnya judulnya kalau nggak salah teror makhluk kiriman apa-apa gitu, yang menceritakan Mbak Winda yang menceritakan itu. Itu tadi ya ceritanya hampir serupa. Terima kasih saya sampaikan kepada sedulurku Dongeng Tengah Malam semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Alvan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas komentar-komentar yang diberikan, doa-doa yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih, amin atas doa-doa baiknya. Dan doa baik yang diberikan itu insya Allah akan kembali. Doa itu akan kembali kepada Anda sekalian yang mendoakan. Banyak rezeki, panjang umur yang barokah. Itu doa-doa yang diberikan. Itu akan kembali kepada Anda yang mendoakan secara ikhlas kepada orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo ya di subscribe dulu Dongeng Tengah Malam. Yang di Spotify, monggo follow dulu Dongeng Tengah Malam supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan. Demikian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.